Hujan deras. Seorang gadis melarikan diri dari perjodohan paksa yang akan menghancurkan hidupnya. Di tengah malam yang dingin, ia bertemu seorang CEO dingin dan berkuasa. Tawaran itu terdengar gila. Diselamatkan sekarang, dengan satu syarat. Menikah dengannya malam ini juga. Tanpa cinta, tanpa pilihan lain. Sebuah pernikahan kontrak yang mengubah dua takdir selamanya. Dengarkan kisahnya sampai akhir. Dan jika kamu menyukai cerita penuh emosi dan kejutan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Hujan turun tanpa jeda sejak senja, membasahi gedung perjamuan mewah di pusat Seoul yang malam itu dipenuhi tamu berwajah palsu. Han Soo-ah berdiri kaku di sudut ruangan, mengenakan gaun putih yang terasa seperti borgol. Senyum dipaksakan, napas tertahan, dan jantung yang berdebar tak beraturan. Di hadapannya, pria yang akan dijodohkan dengannya duduk dengan sorot mata dingin, seolah ia bukan manusia, melainkan barang yang siap dibeli. Setiap detik berlalu terasa menyiksa, sementara suara tawa dan gelas beradu justru mempertebal rasa takut yang menggerogoti dadanya. Soo-ah teringat pagi hari ketika ayah tirinya memaksanya menandatangani persetujuan perjodohan. Tidak ada ruang untuk menolak. Hutang yang menumpuk, ancaman kehilangan rumah, dan tekanan yang menyesakkan membuatnya terpojok. Ia tahu malam ini akan mengubah hidupnya, namun bukan ke arah yang ia inginkan. Tatapan ibunya yang penuh air mata masih terbayang jelas, seolah meminta maaf karena tak mampu melindunginya. Sejak saat itu, Soo-ah merasa sendirian, terjebak dalam keputusan yang bukan miliknya. Ketika pembawa acara mulai memanggil namanya ke depan panggung, tubuh Soo-ah bergetar. Langkahnya terhenti di tengah jalan. Napasnya semakin sesak, telinganya berdenging, dan ruangan terasa berputar. Tanpa sadar, ia memutar badan dan berlari. Gaun panjangnya terseret, sepatu hak tinggi nyaris terlepas. Namun ia tak peduli. Yang ia tahu, jika ia tetap tinggal, hidupnya akan benar-benar berakhir malam ini. Ia menerobos pintu belakang gedung dan berlari ke tengah hujan. Jalanan licin, lampu kota memantul di genangan air, dan udara dingin menusuk tulang. Soo-ah berhenti di bawah jembatan kecil. Tubuhnya basah kuyup, air mata bercampur hujan. Ia menutup mulutnya agar isak tangisnya tak terdengar. Di saat itulah sebuah mobil hitam berhenti tak jauh darinya. Lampunya menyinari sosoknya yang rapuh. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria turun dengan langkah tenang. Jas hitamnya rapi, wajahnya tampan namun tanpa ekspresi. Matanya tajam, penuh wibawa, seolah terbiasa mengendalikan segalanya. Ia adalah Kang Ji-hoon, direktur utama grup bisnis terbesar di negeri itu. Pria yang namanya sering menghiasi berita ekonomi dan gosip elit. Malam itu, ia seharusnya menghadiri jamuan keluarga untuk membahas pernikahannya sendiri. Namun takdir menuntunnya ke tempat yang berbeda. Ji-hoon memandangi Soo-ah dalam diam. Hujan membuat rambut gadis itu menempel di wajahnya. Matanya merah, dan bahunya gemetar. Ada keputusasaan yang tak bisa disembunyikan. Tanpa banyak kata, Ji-hoon memberikan mantel yang ia kenakan. Soo-ah terkejut, namun menerimanya dengan tangan bergetar. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasakan sedikit kehangatan. Dengan suara rendah dan tenang, Ji-hoon menanyakan apa yang terjadi. Soo-ah tak langsung menjawab. Lidahnya terasa keluh, namun akhirnya semua yang ia tahan pecah begitu saja. Tentang perjodohan paksa, tentang hutang, tentang ketakutannya menjalani hidup dengan pria yang tak ia kenal. Ji-hoon mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tetap datar, namun matanya berubah, seolah ada keputusan besar yang sedang ia timbang. Setelah hening yang terasa panjang, Ji-hoon mengucapkan kalimat yang membuat dunia Soo-ah seakan berhenti berputar. Ia mengatakan bahwa ia bisa menghentikan perjodohan itu malam ini juga. Ia punya kekuasaan, nama, dan pengaruh yang tak bisa ditolak siapapun. Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi. Suaranya tenang, nyaris tanpa emosi, namun kata-katanya jatuh seperti palu. Soo-ah menatapnya dengan mata membesar saat Ji-hoon menyebutkan syarat itu. Menikah dengannya malam ini juga. Bukan esok, bukan lusa. Di tengah hujan, tanpa pesta,
tanpa restu keluarga. Pernikahan yang hanya berlandaskan kesepakatan. Suah ingin menolak, namun bayangan pria yang menunggunya di gedung perjamuan, serta wajah ayah tirinya yang penuh ancaman, membuat tubuhnya melemah. Hujan semakin deras ketika Suah mengangguk pelan. Keputusan itu terasa seperti melompat ke jurang yang tak terlihat dasarnya. Ji-hun membuka pintu mobil dan mempersilahkannya masuk. Mesin dinyalakan, mobil melaju meninggalkan jembatan, meninggalkan masa lalu Suah yang hancur. Di balik kaca yang dipenuhi air hujan, Suah menatap kota yang semakin jauh, tak menyadari bahwa malam ini bukan hanya menyelamatkannya dari perjodohan paksa, tetapi juga mengikatnya pada takdir yang jauh lebih berbahaya. Mobil hitam itu melaju membelah malam, meninggalkan suara hujan yang terus memukul aspal. Di dalamnya, Suah duduk kaku dengan mantel Ji-hun masih melingkari tubuhnya. Jari-jarinya saling menggenggam, dingin dan gemetar. Sementara pikirannya dipenuhi ketakutan yang belum sempat ia cerna. Pria di sampingnya tetap diam, matanya fokus ke jalan, seolah keputusan besar yang baru saja ia ucapkan adalah hal sepele dalam hidupnya. Suah akhirnya memberanikan diri memandang Ji-hun. Dari jarak sedekat itu, ia bisa melihat garis wajah tegas dan sorot mata yang dingin namun stabil. Tidak ada senyum, tidak ada keraguan. Suah bertanya dengan suara lirih apakah pria itu benar-benar serius. Ji-hun menjawab singkat bahwa ia tidak pernah bercanda tentang pernikahan. Kalimat itu membuat dada Suah semakin sesak, karena ia sadar ini bukan mimpi. Mobil berhenti di depan gedung administrasi tua yang masih menyala meski malam hampir larut. Tempat itu sunyi, hanya ada beberapa petugas yang tampak lelah. Ji-hun turun lebih dulu, membuka pintu untuk Suah, lalu menggenggam pergelangan tangannya dengan ringan namun tegas. Sentuhan itu membuat Suah terkejut, namun juga memberi rasa aman yang aneh. Langkah mereka bergema di lorong panjang yang dingin. Di dalam ruangan kecil, seorang petugas meminta data dan dokumen. Suah nyaris tidak mendengar apa yang dikatakan. Pandangannya kabur. Pikirannya melayang antara takut dan pasrah. Pena terasa berat di tangannya saat ia diminta menandatangani berkas pernikahan. Nama Kang Ji-hun tercetak jelas di sana, berdampingan dengan namanya sendiri. Dengan napas tertahan, Suah menorehkan tanda tangan, seolah mengunci nasibnya sendiri. Upacara singkat berlangsung tanpa bunga, tanpa saksi keluarga, tanpa ucapan selamat. Hanya suara hujan di luar jendela dan kalimat resmi yang terdengar hampa. Ji-hun menandatangani dokumen terakhir dengan ekspresi datar. Saat petugas mengucapkan bahwa mereka kini telah sah sebagai suami istri, Suah merasa lututnya melemas. Semua terjadi terlalu cepat, terlalu nyata. Keluar dari gedung itu, hujan mulai mereda, meninggalkan udara dingin yang menusuk. Ji-hun melepas genggaman tangannya dan kembali memasukkan tangan ke saku jas. Ia mengatakan bahwa mulai malam ini, Suah adalah istrinya di mata hukum, namun hubungan mereka hanyalah kontrak. Tidak ada cinta, tidak ada kewajiban selain memainkan peran di depan publik. Suah mengangguk pelan, mencoba menerima kenyataan pahit itu. Mereka kembali ke mobil. Namun arah perjalanan kali ini terasa berbeda. Gedung tinggi dengan lampu gemerlap muncul di hadapan mereka. Apartemen mewah milik Ji-hun, tempat yang terasa asing dan terlalu megah bagi Suah. Begitu masuk, ia terdiam melihat interior dingin yang rapi, seperti kehidupan pemiliknya. Ji-hun menunjuk sebuah kamar dan berkata itu akan menjadi kamar Suah. Suah berdiri di tengah ruangan, memeluk dirinya sendiri. Ia sadar bahwa meski telah diselamatkan dari perjodohan paksa, ia kini terjebak dalam pernikahan yang tak ia pahami. Di luar kamar, langkah kaki Ji-hun terdengar menjauh. Pintu kamar tertutup, meninggalkan Suah dengan keheningan yang menekan. Di sisi lain apartemen, Ji-hun berdiri di depan jendela besar, menatap kota yang berkilau. Pernikahan ini bukan tanpa alasan. Di balik ketenangannya, ada tekanan keluarga, perebutan kekuasaan, dan rahasia yang tak bisa ia ungkapkan. Suah hanyalah bagian dari rencana yang ia susun rapi, meski bahkan dirinya sendiri tak yakin sejauh apa rencana ini akan membawanya. Malam semakin larut, dan dua orang asing itu kini terikat dalam ikatan yang tak mereka inginkan. Di balik dinding apartemen yang sunyi,
Takdir mulai bergerak perlahan, menyiapkan badai yang jauh lebih besar dari hujan yang turun malam itu. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari menembus tirai tipis apartemen mewah itu, menyinari ruangan yang terasa asing bagi Suah. Ia terbangun perlahan, masih mengenakan gaun semalam yang telah kering. Sesaat ia lupa di mana berada, hingga pandangannya jatuh pada cincin sederhana di jarinya. Jantungnya berdegup kencang, mengingat semua yang terjadi hanya dalam satu malam. Suah keluar dari kamar dengan langkah ragu. Apartemen itu terlalu sunyi, terlalu bersih, seolah tak pernah dihuni manusia. Aroma kopi samar tercium dari arah dapur. Di sana, Ji-hun berdiri dengan kemeja putih dan dasi hitam, membaca berita di tablet. Wajahnya tenang, seolah pernikahan mendadak itu tak mengubah apapun dalam rutinitasnya. Ia hanya melirik sekilas saat Suah mendekat. Ji-hun menjelaskan aturan dasar pernikahan kontrak mereka dengan suara datar. Suah tidak perlu mengurus urusan perusahaan, hanya hadir sebagai istri di acara resmi. Ia harus tinggal di apartemen ini dan menjaga citra Ji-hun di depan keluarga dan publik. Sebagai gantinya, Ji-hun akan melunasi seluruh hutang keluarganya dan melindunginya dari siapapun yang mencoba memaksanya kembali. Suah mendengarkan dengan kepala tertunduk, menyadari bahwa hidupnya kini diatur oleh kesepakatan yang tak bisa ia tawar. Hari itu, Suah dibawa ke butik eksklusif. Para pegawai menyambutnya dengan senyum profesional, namun tatapan mereka penuh penilaian. Gaun mahal, sepatu elegan, dan perhiasan mewah dikenakan padanya, mengubah penampilannya dalam sekejap. Saat bercermin, Suah hampir tak mengenali dirinya sendiri. Di balik kemewahan itu, ia merasa semakin kecil dan tak berdaya. Sore harinya, mereka menghadiri jamuan keluarga Kang. Rumah besar itu berdiri megah dengan taman luas dan penjagaan ketat. Begitu Suah melangkah masuk, suasana langsung berubah. Tatapan dingin, bisik-bisik halus, dan senyum palsu menyambutnya. Ji-hun menggenggam tangannya dengan kuat, seolah memberi peringatan bahwa ia tak boleh goyah. Ibu Ji-hun memandang Suah dari ujung kepala hingga kaki tanpa menyembunyikan ketidaksukaannya. Ia mempertanyakan asal-usul Suah dengan nada halus namun menusuk. Suah menjawab dengan sopan, menahan gemetar di suaranya. Ji-hun menyela, memperkenalkan Suah sebagai istrinya yang sah dan menegaskan bahwa pernikahan ini adalah pilihannya sendiri. Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak. Di tengah jamuan, Suah menyadari bahwa dunia ini penuh intrik dan kepalsuan. Setiap orang memiliki kepentingan, setiap senyum menyimpan niat tersembunyi. Ia mulai memahami mengapa Ji-hun begitu dingin. Bertahan di dunia ini membutuhkan tembok yang tebal. Namun, di balik tembok itu, Suah melihat sekilas kesepian yang sama seperti yang ia rasakan. Malam itu, kembali ke apartemen, Suah memberanikan diri bertanya mengapa Ji-hun memilihnya. Ji-hun tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa pernikahan ini menguntungkannya karena keluarga akan berhenti menekannya untuk menikah dengan wanita pilihan mereka. Suah mengangguk, meski ada rasa perih yang tak bisa ia jelaskan. Saat Suah kembali ke kamarnya, ia menyadari sesuatu telah berubah. Ketakutannya masih ada, namun kini bercampur dengan rasa penasaran terhadap pria yang kini menjadi suaminya. Di balik pernikahan kontrak ini, ada rahasia dan luka yang belum terungkap. Dan tanpa disadari, Suah telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Di luar jendela, malam Seoul kembali menyelimuti kota. Di dalam apartemen itu, dua kehidupan yang berbeda dipaksa berjalan berdampingan, perlahan saling mempengaruhi, meski tak satu pun berani mengakuinya. Pagi berikutnya dimulai dengan jadwal yang padat dan melelahkan. Suah dibangunkan oleh asisten pribadi Ji-hun yang memperkenalkan diri dengan sikap formal. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan agenda harian yang telah disusun rapi. Nama Suah kini tercantum sebagai istri direktur utama, lengkap dengan rangkaian acara sosial dan kunjungan penting. Suah membaca daftar itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa hidup sederhananya telah benar-benar berakhir. Mobil kembali membawa mereka ke gedung tinggi milik perusahaan Kang Group. Suah menatap gedung itu dari balik kaca, merasa kecil di tengah kekuasaan yang menjulang. Begitu melangkah masuk, bisik-bisik langsung terdengar.
Tatapan penasaran, iri, dan meremehkan saling bertabrakan. Ji-hun berjalan di sampingnya dengan langkah mantap. Auranya membuat semua orang menjaga jarak. Di ruang rapat eksekutif, Su-ah duduk di sudut ruangan, berusaha tidak menarik perhatian. Para direktur senior memandangnya dengan ekspresi sulit ditebak. Beberapa tersenyum sopan, sementara yang lain terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. Su-ah bisa merasakan bahwa kehadirannya dianggap gangguan. Ia hanyalah simbol, bukan bagian dari dunia ini. Di tengah rapat, seorang wanita memasuki ruangan tanpa izin. Penampilannya elegan, wajahnya cantik dengan tatapan penuh percaya diri. Suasana berubah seketika. Su-ah merasakan genggaman Ji-hun mengeras di atas meja. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Yoon Sera, mantan tunangan Ji-hun yang pernah hampir menjadi nyonya Kang Group. Senyumnya tipis, namun sorot matanya tajam saat menatap Su-ah. Sera mendekat dengan langkah anggun, memperhatikan Su-ah seolah sedang menilai barang murah. Ucapannya terdengar manis, namun penuh sindiran. Ia menyebut bahwa pernikahan Ji-hun begitu mengejutkan, terutama dengan wanita yang tidak pernah terlihat di kalangan elit. Su-ah menunduk, menahan perasaan terhina yang mulai membakar dadanya. Ji-hun akhirnya berdiri, suaranya dingin dan tegas. Ia menegaskan bahwa Su-ah adalah istrinya yang sah dan tidak seorang pun berhak merendahkannya. Ruangan kembali hening. Sera tersenyum tipis, namun di balik senyum itu tersimpan tantangan. Ia mengatakan bahwa dunia ini tidak semudah yang terlihat, terutama bagi seseorang tanpa latar belakang kuat. Sepanjang hari, Su-ah merasakan tekanan yang semakin berat. Ia mengikuti Ji-hun ke berbagai pertemuan, menghadiri makan siang formal yang penuh kepalsuan, dan menerima senyum basa-basi yang melelahkan. Di setiap sudut, ia merasa diawasi. Nama dan masa lalunya perlahan menjadi bahan bisik-bisik. Sore hari, Su-ah menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya membuat darahnya membeku. Pesan itu menyebut nama ayah tirinya dan hutang lama yang seharusnya telah diselesaikan. Ada ancaman terselubung, seolah seseorang tahu persis titik terlemahnya. Su-ah menyimpan ponsel itu dengan tangan gemetar, berusaha tetap tenang. Di apartemen malam itu, Su-ah duduk sendirian di ruang tamu yang sunyi. Ji-hun belum pulang. Ia memeluk lututnya, merasa dunia yang baru ini jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Pernikahan kontrak yang awalnya terasa sebagai penyelamat, kini berubah menjadi pintu masuk menuju konflik yang tak terlihat ujungnya. Di luar, lampu kota menyala tanpa peduli pada kegelisahan yang tumbuh di dalam apartemen itu. Sementara itu, di tempat lain, seseorang mengamati foto Su-ah di layar ponsel dengan senyum tipis, seolah permainan yang lama ditunggu akhirnya dimulai. Tekanan itu semakin nyata dari hari ke hari. Su-ah mulai menerima undangan misterius, tatapan sinis di setiap acara, dan rumor yang menyebar cepat di kalangan elit. Ia disebut sebagai wanita oportunis, pengganti sementara, bahkan alat Ji-hun untuk mempertahankan kekuasaan. Setiap bisikan menusuk harga dirinya, namun ia belajar menegakkan kepala, memainkan peran sebagai istri CEO dengan ketenangan yang dipaksakan. Ji-hun menyadari perubahan itu. Ia melihat Su-ah semakin pendiam, senyumnya jarang muncul, dan matanya sering kosong. Meski pernikahan mereka hanya kontrak, Ji-hun mulai merasa terganggu oleh perlakuan orang-orang terhadapnya. Ia mulai menempatkan Su-ah di sisinya dalam setiap pertemuan penting, secara diam-diam menutup celah bagi siapapun yang mencoba merendahkannya. Ancaman yang lebih besar datang ketika keluarga Kang mengadakan rapat tertutup. Dewan keluarga menuntut Ji-hun menceraikan Su-ah dan kembali pada rencana lama dengan Yoon Sera demi stabilitas perusahaan. Ji-hun berdiri sendirian menghadapi mereka, menyatakan bahwa pernikahannya sah dan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Keputusan itu membuat posisinya sebagai pewaris utama mulai digoyahkan. Di sisi lain, ayah tiri Su-ah kembali muncul, kali ini dengan keberanian yang didorong oleh orang-orang berkuasa di belakangnya. Ia menuntut uang lebih, mengancam akan membuka masa lalu Su-ah ke publik. Saat kabar itu sampai ke telinga Ji-hun, kemarahannya tak terbendung. Untuk pertama kalinya, Su-ah melihat sisi Ji-hun yang benar-benar melindungi, bukan karena kontrak, melainkan karena pilihan.
Ji-hun memutus semua jalur yang menghubungkan ayah tiri Suah dengan para investor gelap. Hutang lama diselesaikan secara tuntas, dan ancaman itu dihentikan dari akarnya. Suah mengetahui semua itu bukan dari Ji-hun, melainkan dari orang lain. Saat ia menatap Ji-hun malam itu, ada getaran yang berbeda di dadanya, sesuatu yang tak pernah tercantum dalam kontrak. Kontrak pernikahan mereka akhirnya sampai di batas waktu. Suah menyiapkan diri untuk pergi. Ia mengemasi barang-barangnya dengan hati berat, menyadari bahwa dunia yang kejam ini juga telah memberinya seseorang yang diam-diam menjadi sandaran. Saat ia menyerahkan cincin itu kepada Ji-hun, tangannya bergetar, namun wajahnya tetap tenang. Ji-hun menatap cincin itu lama. Di hadapan Suah, ia merobek kontrak pernikahan yang selama ini mengikat mereka. Ia mengatakan bahwa sejak awal, pernikahan itu mungkin dimulai karena kepentingan, namun perasaan yang tumbuh tidak pernah bisa diatur oleh kesepakatan tertulis. Dunia caebol, kekuasaan, dan warisan tak lagi terasa penting di hadapan wanita yang berdiri di depannya. Keputusan Ji-hun mengguncang segalanya. Ia melepaskan posisinya sebagai pewaris utama, memilih keluar dari lingkaran keluarga yang penuh manipulasi. Berita itu menghebohkan publik, namun Ji-hun tetap melangkah maju. Ia membangun hidup baru dengan caranya sendiri, jauh dari intrik yang selama ini mengikatnya. Suah berdiri di sisinya, bukan lagi sebagai istri kontrak, melainkan sebagai wanita yang memilih dan dipilih. Pernikahan yang dulu terjadi di tengah hujan kini menemukan maknanya di bawah langit yang cerah. Dua jiwa yang disatukan oleh keterpaksaan akhirnya menemukan kebebasan dalam keputusan yang mereka buat sendiri. Di tengah dunia yang pernah mencoba menghancurkan mereka, Suah dan Ji-hun melangkah bersama, meninggalkan masa lalu yang penuh luka, tanpa janji manis, tanpa kata besar, hanya keyakinan bahwa takdir yang dipaksakan pun bisa berubah menjadi pilihan yang paling jujur. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menemani, menghibur, dan memberi emosi yang berkesan. Jika kamu menyukai cerita drama penuh konflik, romansa, dan kejutan seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dukungan kamu sangat berarti untuk channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.